SAW sebelum wafat. Dalam Sirah Nabawiyah terdapat satu riwayat yang sangat menyedihkan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Riwayat tentang wafatnya manusia mulia, Nabi besar, baginda Nabi Muhammad SAW. Ada pesan-pesan yang telah dititipkan Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya menjelang wafat, dan pesan itu harus diketahui oleh seluruh umat Islam. Apabila umat Muslim mengetahui kisah baginda Rasulullah SAW saat menjelang wafat, sudah pasti akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Para sahabat umat Islam saat itu gempar mendengar kabar kematian baginda Rasulullah SAW. Bahkan unta tunggangan Rasulullah SAW ikut merasakan kesedihan yang tiada tara, hingga sakit dan turut pergi meninggalkan dunia. Tak cuma penduduk Madinah yang gempar, para malaikat dan alam semesta juga berduka menyaksikan dan mendengar kabar wafatnya Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah SAW menghadap ilahi Rabb pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah SAW dimulai ketika beliau beritikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Sebelum ajal menjemput, beliau memang sakit sampai tidak bisa mengimami salat jemaah di masjid. Hingga pada suatu hari datanglah malaikat maut bertamu ke rumah beliau untuk mengambil ruh Rasulullah yang mulia. Kedatangan tamu itu sebenarnya ditolak putri tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Tetapi setelah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang datang adalah malaikat maut, akhirnya Fatimah merasakan gelisah dan hatinya sangat sedih. Kemudian dia mempersilahkan masuk. Malaikat maut datang menghampiri Rasulullah SAW, menanyakan kenapa malaikat Jibril tidak ikut serta. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Ketika Jibril datang ke hadapan Rasulullah SAW, beliau berkata, "Ya Jibril, jelaskan, apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu, semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi itu ternyata jawaban itu tidak membuat Rasulullah lega. Mata beliau masih penuh kecemasan. "Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak," ucap Rasulullah. "Jangan khawatir wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Nabi Muhammad SAW telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saat malaikat maut menjalankan tugasnya, perlahan ruh Rasulullah SAW ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah SAW bersimpah peluh, urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini," ucap beliau. Perlahan Rasulullah SAW mengaduh. Putri tercinta Fatimah pun hanya bisa terpejam. Sementara Sayyidina Ali radhiyallahu an yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan wajahnya. "Jijikah engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, wahai Jibril?" ujar Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah mengaduh karena sakit yang tidak tertahankan lagi.
Ya Rob, dahsyatnya maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku, ucap Rasulullah. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir beliau bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatlah telinganya. Usyikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu, ucap Rasulullah dengan suara yang amat lirih kepada Ali. Di luar, pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Para sahabat saling berpelukan. Sayyidah Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Sayyidina Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW. Ummati, ummati, ummati. Dan berakhirlah hidup manusia paling mulia Rasulullah SAW. Kalimat kecintaan beliau terhadap umatnya, hingga beliau mengingatkan semua siksa maut umatnya ditimpakan kepada beliau. Bukan hanya itu, ketika ajal sudah ditenggorokan, beliau masih memikirkan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Tinggalkan dua wasiat ketika Rasulullah SAW menahan sakitnya sakaratul maut. Beliau masih sempat berpesan sebagai tanda cintanya kepada umatnya. Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Dalam riwayat Syahih disebutkan, Ummu Salamah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan sakaratul maut bersabda, jagalah solat dan orang-orang lemah di antaramu. Hadis riwayat Ahmad. Betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, hingga beliau menekankan agar kita tidak meninggalkan dua perkara di antara di atas. Dua perkara ini sama maknanya dengan ibadah vertikal, hablum minallah, dan ibadah sosial, hablum minanas. Salat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan menjaga orang-orang yang lemah adalah ibadah mulia agar tidak berlaku zalim kepada sesama. Adakah cinta kita sama besarnya seperti Rasulullah SAW mencintai kita sebagai umatnya? Apa yang telah kita perbuat untuk beliau yang setiap malam mendoakan umatnya? Bukankah beliau telah mengajarkan kita tauhid dan kasih sayang pada Allah? Kalau bukan karena beliau, tentulah kita tidak mengenal Islam, tidak mengenal iman dan Al-Quran. Berikut pesan baginda Rasulullah SAW sebelum wafat. Dua pesan terakhir inilah yang ditekankan kepada umat Islam dan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jagalah solat dan orang-orang lemah di antaramu. Baik, semoga bermanfaat bahasan dari saya. Ingat, perbanyaklah sholawat agar kita selalu cinta dan semakin rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau pun di akhir hembusan nafasnya masih mengingat kita dengan menyebut nama kita 3 kali. Ummati, ummati, ummati. Maka begitu kita bodohnya, begitu kita tercelanya sebagai umat Rasulullah kalau kita tidak mengucapkan salam kepadanya. Maka perbanyaklah sholawat kepada beliau Rasulullah SAW. Perbanyaklah sholawat. Semoga kelak kita dikumpulkan dengan beliau dan para sahabat dan para tabi'in dan para sholihin di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian
Berjumpa lagi di lain kesempatan dengan ijazah salawat dan ilmu hikmah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.